Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geri Van Doon, mahasiswa semester 2 kelas B, program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Teori Pembangunan, yang dimana review ini akan menyangkut yang pertama konsep dan dimensi pembangunan, yang kedua perubahan sosial, yang ketiga ragam teori pembangunan yang menyangkut yang pertama itu teori modernisasi klasik, yang kedua teori ketergantungan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu teori sistem dunia yang akan saya review kembali dalam pembahasan materi mata kuliah teori pembangunan. Baik, mari kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama yang mengenai konsep dan dimensi pembangunan, di mana konsep pembangunan itu sendiri yaitu konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek berkaitan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Multifaktir karena melibatkan beragam perspektif dan cara pandang yang berbeda, bahkan multi konteks karena kadang konsep pembangunan dikaitkan atau diletakkan dalam konteks konstelasi rezim tertentu. Menurut Mabo Gunje 1989, misalnya mengembangkan konsep pembangunan dalam beberapa perspektif, antara lain yaitu yang pertama pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini terutama berkembang setelah Perang Dunia Kedua yang cenderung menekankan pada aspek makrostruktural yang menekankan pada produktivitas dari komoditas ekonomi melalui investasi. Konsep ini menaruh perhatian pada proses pembangunan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pada aspek manusia. Dalam proses ekonomi, pendekatan ini tentu sangat dipakai di negara berkembang yang sangat menaruh perhatian pada ekspor dan bahan-bahan tambang dan pertanian. Kedua, pembangunan sebagai modernisasi. Pendekatan ini pada dasarnya adalah varian dari orientasi ekonomi pada umumnya. Namun, pendekatan ini fokus pada upaya mengubah aspek sosial, psikologi, dan politik dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai modernisasi dengan demikian berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, perilaku, dan individual. Ketiga, pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan. Perspektif ini sebetulnya adalah perspektif dari pendekatan ekonomi dan modernisasi yang tidak cukup berhasil memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di negara sedang berkembang yang justru menghadirkan banyak persoalan lainnya. Pembangunan seperti distribusi keadilan menaruh perhatian pada isu utama yaitu pembangunan sebagai itu daya akses terhadap sumber daya publik atau public goods oleh kelompok sosial yang berbeda disediakan oleh pemerintah. Keempat, pembangunan sebagai transformasi sosial ekonomi. Pendekatan ini terutama diilhami oleh perspektif Marxis yang mempersoalkan aspek struktural yaitu mekanisme produksi dan distribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Fokus mereka terutama pada perkembangan kapitalisme industri yang sangat menentukan muncul ketimpangan distribusi daya dan munculnya ketimpangan dan kemiskinan di negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, perhatiannya pendekatan ini adalah melakukan proses transformasi sistem produksi dan distribusi yang timpang. Yang kedua, dimensi pembangunan. Secara umum, Alexander mengembangkan beberapa dimensi pembangunan yaitu pertama, dimensi indikator. Indikator pembangunan berbasis indikator ekonomi, terutama berkaitan dengan satu, income per kapita. Aspek ini selalu merujuk pada upaya merekam aktivitas ekonomi, khususnya menyangkut produktivitas barang dan jasa. Yang kedua, struktur ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, gejala urbanisasi. Yang keempat, tingkat tabungan kemajuan ekonomi, yang dimana dapat juga ditunjukkan oleh tingkat tabungan masyarakat dan aktivitas ekonominya
terutama di sektor manufaktur yang terus meningkat. Yang kedua, indikator kesejahteraan. Sejak Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap aspek sosial dan kesejahteraan menjadi aspek penting dalam indikator pembangunan. Beberapa lembaga dunia secara intensif melakukan survei terhadap dimensi sosial dalam pembangunan ini, seperti keterpenuhan gizi, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Ketiga, indikator sosiologis. Aspek ini fokus pada perubahan karakter dan struktur sosial yang makin kompleks, seperti munculnya beragam organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, indikator politik. Aspek ini terutama berkaitan dengan mulainya stabilnya institusi formal yang berfungsi secara lebih maksimal, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik, dan sebagainya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan perilaku-perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagian teori-teori tentang perubahan sosial bersifat khusus dan terperinci pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat atau institusi. Dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda dengan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi pada beragam struktur sosial secara cepat maupun lambat. Proses perubahan sosial tidak terjadi secara otomatis dan memiliki mekanisme tertentu. Kecepatan perubahan sosial dapat bersifat revolusioner maupun evolusioner. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat dan saling berhubungan. Model perubahan sosial yang utama yaitu model konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx dan model evolusi yang dicetuskan oleh Herbert Spencer. Model evolusi menjanjikan proses modernisasi sebagai perkembangan yang terjadi bersamaan di berbagai daerah, sedangkan model konflik menekankan hubungan yang global antara perubahan dalam satu masyarakat dan perubahan masyarakat lainnya. Teori dalam perubahan sosial itu yang pertama, Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kinerja. Ferdinand Tönnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan khusus dan impersonal. Tönnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut membawa kemajuan. Bahkan dia melihat adanya fragmentasi sosial, perpecahan dalam masyarakat. Individu menjadi terasing dan lemahnya ikatan sosial, dan sebagai akibat langsung dari perubahan sosial, budaya ke arah individualisme, individualisasi, dan pencarian kekuasaan. Gejala ini tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini hanya menjelaskan bagaimana proses terjadi perubahan itu. Terdapat dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yaitu teori unilinear dan teori multilinear. Pandangan teori unilinear mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks atau sempurna, dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Pandangan teori multilinear menggantikan teori unilinear dengan tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah kepada industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Model evolusi. Model evolusi merupakan model perubahan sosial yang dicetuskan oleh Herbert Spencer. Penekanan utama pada model evolusi adalah
proses evolusi sosial yang berlangsung secara perlahan dan terus bertambah. Pada model evolusi Spencer, perubahan sosial terjadi akibat adanya faktor dari lingkungan sosial. Proses terjadi secara bertingkat, mulai dari hal yang sederhana, bertingkat umum hingga hal yang rumit dan khusus. Selain itu, Spencer menjelaskan bahwa perubahan sosial dengan model evolusi mengubah lingkungan sosial yang jenis dan tidak saling beragam dan saling berkaitan. Model evolusi kemudian dikembangkan oleh Emil Durkheim dan Max Weber. Durkheim memiliki pemikiran yang berlawanan dengan Spencer pada pembahasan yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar perubahan sosial. Bentuk-bentuk pada perubahan sosial, itu yang pertama, Unilinear Theories of Evolution menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu dari sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna. Yang kedua, Universal Theory of Evolution menyatakan bahwa perkembangan manusia tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti satu garis evolusi yang tertentu. Yang ketiga, Multilinear Theories of Evolution menekankan pada penelitian terhadap perkembangan tertentu dan evolusi masyarakat, misalnya penelitian pada pengaruh perubahan sistem dari sistem berburu ke pertanian. Kita masuk dalam pokok bahasan yang selanjutnya, yang ketiga, itu ragam teori pembangunan. Di sini saya akan membahasnya secara garis besar saja, yaitu ada dua, yaitu pertama teori modernisasi klasik dan teori ketergantungan, di mana teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke abad ke-19 yang kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Teori modernisasi merupakan fokus pada masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Yang kedua dalam ragam teori pembangunan yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dikenal dengan teori dependensi, yang bahasa Inggrisnya dependency theory, adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Teotonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara-suara negara pinggiran untuk menentang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Dos Santos menguraikan dua bentuk dari teori ketergantungan, yaitu ketergantungan kolonial, di mana terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Hubungan penjajah penduduk sekitar bersifat eksploitatif negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal. Dan yang bentuk ketergantungan yang kedua yaitu ketergantungan teknologis industrial, di mana ini adalah bentuk ketergantungan baru, yaitu kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran
dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Adapun juga kritik dalam teori ketergantungan, di mana itu kritik yang pertama itu metode pengkajian. Mereka mengkritik bahwa teori dependensi bukan merupakan karya ilmiah. Yang kedua, kategori teoritis, di mana mereka mengkritik juga teori dependensi telah secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal dengan hampir melupakan dinamika internal, misalnya peranan sosial dan negara. Yang ketiga itu implementasi kebijakan. Teori dependensi berpendapat bahwa selama hubungan pertukaran yang tidak seimbang ini tetap bertahan sebagai landasan hubungan internasional, maka ketergantungan dan keterbelakangan di negara dunia ketiga tetap tidak terselesaikan. Baik, kita masuk dalam pembahasan review materi mata kuliah teori pembangunan, yaitu yang terakhir, yaitu tentang teori sistem dunia, di mana merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua daerah yang saling bergantung, yaitu negara inti dan negara pinggiran. Secara geografi dan budaya, kedua negara tersebut sama sekali berbeda. Satu fokus pada modal dan satu lagi pada karya. Sementara itu, negara semi periferi bertindak sebagai zona penyangga antara inti dan pinggiran serta memiliki campuran jenis kegiatan yang ada di negara inti dan periferi. Latar belakang dari teori sistem dunia ini yaitu negara modern merupakan bagian dari sistem dunia kapitalisme. Sistem inilah yang ingin dipahami oleh Immanuel Wallerstein. Ia percaya bahwa hanya ada 3 jenis sistem sosial, yaitu mini sistem, kerajaan dunia, world of empires, dan ekonomi dunia. Adapun model trikutub dalam teori sistem dunia ini, yaitu terdapat satu konsep dalam perspektif sistem dunia, yaitu konsep negara semi pinggiran atau semi periferi. Dalam konsep ini terkandung ajaran sistem dunia yang menjelaskan berbagai kemungkinan perubahan status relatif atau satu negara di dalam sistem ekonomi kapitalis dunia. Menurut Wallerstein, dunia terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan model dui kutub, yakni sentral atau inti dan pinggiran periferi. Banyak negara yang terletak antara dua posisi tersebut yang tidak dapat dan tidak tepat untuk dikategorikan sebagai negara sentral maupun negara pinggiran. Ada dua alasan utama mengapa sistem ekonomi kapitalis dunia yang ada sekarang ini memerlukan kategori semi pinggiran. Yang pertama, polarisasi sistem dunia yang menjadi dua kutub dengan hanya sedikit yang memiliki status tinggi dan harus berhadapan dengan amat banyak memiliki status rendah akan mudah menyebabkan disintegrasinya sistem dunia. Oleh karena itu, perlu diciptakannya kategori menengah untuk menghindari krisis tersebut. Kedua, untuk membantu pembentukan iklim dan daerah ekonomis baru yang diperlukan oleh negara pemilik modal untuk memindahkan modalnya dari tempat yang sudah tidak efisien lagi ke tempat baru yang sedang tumbuh. Tempat baru ini yang disebut Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Bagi Wallerstein, negara semi pinggiran memiliki dua karakteristik pokok. Yang pertama, negara tersebut memiliki posisi tawar-menawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran. Pertukaran barang yang terjadi antara negara sentral dengan negara semi pinggiran menggambarkan pertukaran antara barang yang diproduksi dengan upah tinggi dengan barang yang diproduksi dengan upah rendah, sehingga menghasilkan pertukaran yang tidak seimbang. Kedua, negara semi pinggiran memiliki kepentingan langsung untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dan ekonomi dalam negeri. Di sini yaitu pembahasan itu adanya negara inti, periferi, dan semi periferi dan eksternal, di mana negara inti merupakan negara kapitalis dominan yang mengeksploitasi negara periferi dalam hal tenaga kerja dan bahan-bahan mentah.
Yang kedua itu periferi. Negara periferi tergantung pada negara inti dalam hal modal. Yang berikutnya itu semi periferi. Negara semi periferi bisa dikatakan sebagai negara inti yang mengalami penurunan atau negara periferi yang berusaha meningkatkan posisi dalam sistem ekonomi dunia. Yang berikutnya eksternal. Negara ini mempertahankan sistem ekonomi mereka sendiri sehingga berada di luar sistem ekonomi dunia modern. Baik, kita telah sampai dalam akhir dalam review saya terhadap materi pada mata kuliah teori pembangunan. Terima kasih.